Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswaku semuanya. Apa kabarnya? Apa kabar malam hari ini, petang hari ini? Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 September 2023, kita melakukan perkuliahan daring untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Sebelum kami memulai perkuliahan pada petang hari ini, saya ingatkan rekan-rekan semuanya untuk absensi disiakan nggih. Jangan sampai nanti absensi saudara kurang, saudara yang kena rugi sendiri. Baik rekan-rekanku semuanya, untuk pada kesempatan malam hari ini, mata kuliah manajemen pemasaran mengambil materi pokok bahasan tentang merencanakan pemasaran terpadu. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama, mengerti dan memahami perencanaan pemasaran. Yang kedua, memahami bentuk-bentuk perencanaan pemasaran. Dan yang ketiga, mahasiswa memahami tentang arti pentingnya perencanaan pemasaran. Baik rekan-rekanku semuanya, kita masuk pada pembahasan. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan bahwa pemasaran selalu berkembang pesat dengan cara dinamis. Dengan demikian, tantangan pasar modern akan sangat besar dan kompleks. Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu terjadi pandemi. Ini menjadi tantangan besar bagi pemasaran modern. Pada era pandemi kemarin 2-3 tahun, hampir pasti semua perusahaan mengalami tantangan, mengalami hambatan dalam pemasaran produknya. Tetapi di sisi yang lain menumbuhkan bentuk-bentuk pemasaran baru. Pemasaran dengan sistem online, pemasaran dengan menggunakan media digital dan segala macam. Dalam keadaan yang dinamis, pemasaran yang kompleks ini perlu adanya perencanaan pemasaran yang tepat. Kemarin kita bicara tentang apa itu konsep pemasaran menurut Kotler, di mana Kotler menekankan bahwa pemasaran intinya adalah bagaimana mengelola, merespon keinginan, merespon kebutuhan daripada konsumen. Dengan demikian, menurut Kotler, pemasaran diarahkan untuk mengantisipasi keinginan konsumen yang selalu berkembang. Perencanaan pemasaran diperlukan dalam rangka mengantisipasi perubahan dan tantangan yang ada. Jadi kalau saat ini kita pada situasi era digitalisasi, era teknologi informasi yang sangat pesat, era globalisasi. Dengan demikian, perencanaan pemasaran juga harus diarahkan untuk menghadapi tantangan yang ada, yaitu tantangan kemajuan teknologi, tantangan perilaku konsumen yang berubah, tantangan terhadap globalisasi. Kalau batas-batas negara tidak ada batas geografisnya, kalau informasi bisa diakses kapanpun, dimanapun tanpa ada hambatan yang ada. Terus bagaimana kita merencanakan pemasaran? Satu langkah yang bukti, langkah nyata yang bukti. Ketika saudara bermain YouTube
apakah itu dalam berita penting, berita politik, berita ekonomi, berita sosial budaya, atau mungkin YouTube hanya sebatas hiburan, lagu-lagu ataupun sinetron. Di sana akan banyak sekali promosi pemasaran di antara spot-spot hiburan tersebut atau spot-spot berita-berita tersebut. Iya enggak? Karena apa? Dari perusahaan merencanakan pemasaran diarahkan untuk mengantisipasi perubahan ini, untuk menghadapi tantangan ini. Bagaimana perencanaan pemasaran itu bisa mencapai, dalam arti mencapai suksesnya. Disinilah dibutuhkan perencanaan pemasaran yang terpadu. Dilakukan terobosan-terobosan dalam pemasaran dalam rangka untuk mengantisipasi tantangan dan perubahan yang ada. Lingkungan sangat berubah. Meskipun apalagi saat ini, saudara bisa melihat ini tahun 2003, tahun 2023, tahun 2024 adalah tahun politik. Sehingga dinamika pemasaran sangat terpengaruh oleh dinamika politik yang ada. Bagaimana misalnya hotel tanpa ada perencanaan, ada kunjungan tim sukses calon presiden. Bagaimana misalnya dalam satu kota tidak ada perencanaan yang matang, ternyata dipakai untuk tempat deklarasi calon presiden. Di Surabaya kemarin, ini akan mempengaruhi permintaan konsumen. Disinilah perlu yang namanya perencanaan yang terpadu. Gitu ya. Paham ya? Bagi pendahuluan. Sekarang kita harus bisa melihat apa toh tantangan pasar atau tantangan globalisasi. Perencanaan di depan tadi Pak Jani sampaikan, perencanaan yang terpadu dalam rangka apa? Menghadapi perubahan dan tantangan yang ada. Kita tidak mungkin menghindar dari perubahan. Kita tidak mungkin menghindar dari tantangan yang ada. Tapi tantangan harus kita kelola. Nah, tantangan-tantangan harus kita petakan. Apa toh tantangan-tantangan yang ada di pasar modal ini? Tantangan yang pertama adalah kemajuan teknologi. Ini diakui oleh semuanya. Hampir semua orang pegang benda yang sederhana pegangannya ini tapi multiguna. Kalau dulu atau mungkin dari segi sejarahnya, handphone itu adalah handphone di tangan yang memudahkan untuk orang untuk berkomunikasi, tidak hanya pakai handphone telepon duduk, tetapi pakai handphone yang bisa dibawa kemana-mana, mobile. Nah, teknologi dengan adanya satu contoh alat komunikasi tadi akan merubah perencanaan pemasaran. Contoh sederhana konkret, saudara bisa melihat dengan mobilitas, dengan teknologi informasi yang sangat maju, mobilitas orang semakin tinggi. Apa tantangannya? Orang perlu tersedia kebutuhan sehari-hari di segala tempat. Pandainya Indomaret, pandainya Alfamart, dia membuka cabang sampai ke pelosok-pelosok dengan jam waktu kerja, jam waktu buka yang berbeda dari mal-mal supermarket. Kalau saudara lihat supermarket era 90-an, orang berjubel-jubel. Saya masih ingat waktu Pak Jalil masih kuliah Matahari di Singosaren Plaza Solo, sampai berjubel-jubel karena orang saat itu dihadapkan pada mau pilih sendiri sambil melihat banyak hiburan misalnya. Tapi sekarang bergeser, mal-mal sudah agak berkurang. Toko-toko Alfamart, Indomaret
yang tidak begitu besar speednya tokonya, tapi bisa melayani di mana-mana. Anda bisa lihat setiap exit tol, kalau Anda bisa perhatikan, itu mesti ada Alfamart atau Indomart. Anda bisa lihat, karena perjalanan manusia tidak terbatas dengan waktu yang siang saja, bisa malam, bisa hampir pagi. Yang pertama adalah kemajuan teknologi. Ini menjadi tantangan. Nah, Alfamart, Indomart pandai membaca tantangan itu. Dan dia membuka gerai yang jam bukanya lebih panjang. Artinya kemajuan teknologi salah satu menjadi tantangan, tetapi bisa dikelola menjadi peluang usaha. Perencanaan pemasaran diatur sedemikian rupa. Jelas ya? Yang kedua adalah perubahan perilaku konsumen. Dengan kemajuan teknologi yang ada, perilaku konsumen berubah. Anda bisa merasakan sendiri, bisa melihat sendiri, es teh aja cukup pakai anget ini. Nah, ini perkembangan yang bagus lagi adalah kalau saudara lihat teh jumbo di pelosok, di sekitar jalan-jalan utama, di pinggir-pinggir jalan ada teh jumbo. Harganya dipatok 3.000, mungkin ada ya 2.500, tapi kebanyakan 3.000 dengan packaging yang jumbo, bisa ditutup dan bisa praktis dibawa kemana-mana. Ini suatu tantangan. Kenapa? Perubahan perilaku konsumen. Kalau dulu es teh harus pakai gelas di warung, di toko bakso, warung bakso, di rumah makan. Sekarang bisa dikasih plastik yang bisa dibawa kemana, ceklek, ditutup, kuat, kasih tutup. Ini sederhana. Anda bisa lihat berapa teh jumbo, es teh jumbo, teh Ginastel, dan semuanya bisa berjalan. Saya punya kawan di Sukoharjo, di Solo Baru sana, dia bekas ataupun pengalaman di kapal. Setelah berkeluarga pulang, buka tempat kos itu dekat perusahaan, dekat kampus, ramai kosnya. Pertama teh jumbo itu hanya di lingkungan kosnya. Dia jeli, ternyata bisa di franchise-kan atau bisa dibeli putuskan. Dia sekarang punya 57 grain. Mesinnya murah kok dan sederhana, tapi tidak semua orang bisa beli. Bagi anak-anak muda butuh sekolah,